Saudara Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyatakan varian Omikron di Indonesia sebagian besar berasal dari Arab Saudi. Padahal pemerintah sebelumnya telah memberikan izin umroh sejak 8 Januari yang lalu. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, temuan kasus Omikron di Indonesia paling banyak berasal dari pelaku perjalanan luar negeri. Salah satunya yaitu dari Arab Saudi yang menunjukkan jumlah kasus tertinggi. Meski demikian, hingga saat ini pemerintah belum melarang perjalanan umroh ke Arab Saudi. Jadi positivity rate kedatangan dari luar negeri 65 kali lebih tinggi dibandingkan dengan positivity rate transmisi lokal. Ini memperkuat hipotesa kami bahwa sebagian besar dari kasus positif yang terjadi saat ini disebabkan oleh kedatangan luar negeri. Dan negara-negara yang paling tinggi sekarang bergeser. Pertama adalah Arab Saudi, kedua Turki, ketiga Amerika Serikat, dan yang keempat adalah Uni Emirat Arab. Sementara itu, epidemiolog Griffith University, Diki Budiman menilai pelaksanaan ibadah umroh harus dievaluasi secara berkala. Pemberian vaksin booster kepada calon jemaah diperlukan untuk memproteksi di Tanah Suci. Penularan COVID-19 varian Omikron di dunia menjadi ancaman bagi calon jemaah. Pemerintah perlu memperhatikan angka penularan di tanah air dan Arab Saudi terkait perizinan perjalanan luar negeri. Proteksi dapat ditingkatkan dengan memberikan booster atau dosis ketiga bagi calon jemaah. Ketika kasus katakanlah di Saudi Arabia atau negara yang dituju ini meningkat, terutama ketika tes positivity rate sudah di atas 5%, tentu ini harus menjadi pertimbangan untuk mengevaluasi. Atau ketika juga kondisi di dalam negeri juga meningkat. Ini yang tentu harus menjadi evaluasi berkala. Opsi lain untuk vaksinasi bagi jemaah umroh ini dengan tambahan misalnya apakah vaksin messenger RNA terutama antara Pfizer atau Moderna untuk booster, tidaknya boosternya. Ini yang tentu harus menjadi pemikiran. Selain memberikan proteksi juga tambahan validitas untuk pemerintah Saudinya yang memang lebih memberlakukan atau memilih opsi vaksin messenger RNA umumnya. Nah, ini untuk menjadi perhatian dan tambahan penguatan untuk pelayanan jemaah haji kita, jemaah umroh kita. Sementara itu, Asosiasi Muslim Penyelenggara Umroh dan Haji atau AMPHURI menargetkan kenaikan biaya umroh dari 9 hingga 14 juta rupiah. Kenaikan disebabkan adanya biaya tambahan untuk karantina dan tes usap PCR bagi calon jemaah umroh 2022. Ketua AMPHURI kawasan Sulawesi, Maluku, dan Papua, Ardiansyah Ardiat, menyebutkan kenaikan ini tidak mengurangi minat para jemaah untuk umroh. AMPHURI telah mengimbau calon jemaah segera mendapatkan 2 kali dosis vaksin. 4 jenis vaksin yang diterima di Arab Saudi diantaranya Pfizer, AstraZeneca, Johnson & Johnson, dan Moderna. Biaya umroh dengan adanya tim advance yang dikirim oleh AMPHURI DPP itu pastinya biaya naik secara signifikan. Di antaranya adalah adanya karantina sebelum keberangkatan 1 hari itu di Pondok Gede. Setelah kepulangan juga itu karantinanya ini masih simpang siur. Ada yang 7 hari, ada yang 10 hari, bahkan yang 14 hari. Otomatis biaya pastinya naik signifikan.